Selamat sore, salam sehat. Semoga kita tetap bisa menjaga sikap optimisme kita di tengah situasi yang tidak pasti ini. Sebagai milenial, kita harus bisa menjaga sikap optimis dan minimal dapat menginspirasi orang di sekitar kita. Sahabat KSU, selamat berjumpa kembali di edisi PA kali ini. Semoga teman-teman dapat mengikuti edisi PA Bina Muda sebelumnya di channel YouTube PPGT KSU. Untuk itu, jangan lupa untuk dinonton, di-like, di-komen, di-subscribe akun channel YouTube PPGT, dan di-share ke semua akun sosial media yang teman-teman punya. Sebagai seorang muda, kita perlu terus-menerus belajar tentang kasih setia Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam masa muda, tentu kita memiliki semangat jiwa yang berkoar-koar. Selayaknya hal itu dapat kita aplikasikan dengan penuh kasih setia, sama seperti kasih setia Tuhan yang terus berkoar-koar dalam kehidupan kita. Sahabat muda, mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk ber-PA bersama. Selamat ber-PA. Sahabat PPGT yang dikasihi Tuhan, PA Bina Muda kita kali ini akan membahas tema mengingat kasih setianya. Tentu ini tema yang menarik kan? Seperti apa kasih setia Tuhan itu? Lalu, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu, apa bentuk respon kita terhadap kasih setia Tuhan itu? Ini tentu beberapa pertanyaan yang juga mungkin sahabat semua sedang pertanyakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah PA kita kali ini. Oh ya, sahabat KSU, perkenalkan nama saya Julmianto Sembe dari Jemaat Immanuel Botang, Cabang Kebaktian Allah, Klasis Makale. Nah, sahabat semua, hari ini kita akan ditemani oleh seorang kakak pendeta yang akan memandu kita menggali lebih dalam isi Alkitab yang akan kita bahas pada kali ini. Beliau adalah salah seorang pendeta yang aktif melayani di salah satu jemaat di Klasis Makale, tepatnya di Jemaat Grisem Aryang, Cabang Kebaktian Padang. Langsung saja saya perkenalkan Pendeta Doli Rantai Pangloli STH. Halo kakak. Selamat sore kakak Julmi. Selamat sore. Selamat berjumpa untuk sahabat KSU semua. Beliau yang akan menuntun kita untuk menggali lebih dalam isi Alkitab yang diambil dari bahan Bina Muda PPGT. Bacaan kita adalah dari Mazmur 105 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-36 dengan tema mengingat kasih setianya. Sahabat PPGT, jangan lupa menyiapkan Alkitab dan juga bahan Bina Muda ya. Baik teman-teman, kita akan mulai ibadah PA kita hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sahabat-sahabat PPGT, sungguh indah pujian tadi kan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Doli. Silakan Kak. Baik sahabat KSU, kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya karena kasih-Mu lah kami boleh menikmati waktu yang indah untuk kami kembali belajar dari firman-Mu, mendalami firman-Mu, semakin mengenal Engkau. Tidak ada kemampuan yang membuat kami bisa semakin paham. Oleh karena itu kami mengharapkan sepenuhnya tuntunan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami semua anak-anak-Mu semakin mampu memahami dan memelihara firman-Mu ini dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus saja ya Tuhan. Sertai kami siap untuk membaca, mendalami firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Oke. Silakan Pak, pembacaan Alkitab. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat 23 sampai 36. Mazmur 105 ayat 23 sampai 36. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es
ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang melompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Amin, firman Tuhan. Sahabat-sahabat PPGT yang disukai Allah dan manusia, kita angkat satu pujian lagi dari lagu Engkaulah Perisai. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Baiklah, kita mulai melakukan pendalaman pembacaan Alkitab kita hari ini. Sebelum kakak pendeta mulai, seperti yang saya sampaikan di awal tentang tema kita, mengingat kasih setianya. Tema ini mau mengajak kita melihat ke belakang, bagaimana kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Baik, langsung saja saya persilakan kakak pendeta, silakan kak. Baik, terima kasih kakak Julmi. Sahabat KSU, tema kita saat ini sudah disampaikan kakak Julmi tadi, mengingat kasih setianya. Kakak Julmi, dalam pengalaman kakak Julmi, yang mana yang paling gampang diingat? Kebaikan atau keburukan seseorang? Ya, yang paling gampang tentunya diingat adalah keburukan. Yang paling ngangkat itu keburukan ya? Ya, Kira-kira kenapa kakak Julmi? karena itu yang melekat ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita sudah bergaul dengan seseorang, entah kenapa ya, itu saja yang melekat ya. ya. Jadi sepertinya sudah secara alami keburukan itu sangat gampang diingat. Ya. Jadi misalnya saya melakukan 9 kebaikan kepada kakak Julmi dan tiba-tiba melakukan 1 kesalahan atau keburukan, maka 1 itu yang paling diingat ya. Ya. Ya, dan memang ya sepertinya memang kita cenderung untuk seperti itu. Gampang sekali mengingat keburukan seseorang dibanding kebaikannya. Taruhlah saja guru kita di masa lalu ya, guru SMA, guru SMP, guru SD. Kalau kita berjumpa dengan teman-teman, kalau kita mengungkit nama seorang guru, pasti langsung kita menyampaikan kesan yang buruknya. Misalnya, ya dia pemarah, nah, dia suka memberi banyak tugas. Kita lupa pada kebaikannya yang lain, yang betul, yang membimbing kita dengan sabar dalam kelas, yang mengajar kita dengan baik. Sepertinya itu dilupakan. Yang ditonjolkan adalah keburukannya atau yang negatif dalam pikiran kita. Kemudian kalau kita lihat juga dalam cara hidup kita di Indonesia dan bahkan di semua negara, hampir-hampir pemerintahan itu yang selalu ditonjolkan ya keburukannya. Walaupun ya tujuan untuk itu semua untuk mengkritisi, tapi kalau diperhatikan media-media lebih banyak memperlihatkan yang buruk dibandingkan prestasi. Atau bahkan seperti pandemi sekarang ini ya, virus corona. Lebih banyak dibesar-besarkan jumlah yang terjangkit atau bagaimana besarnya ancaman virus ini dibanding hal-hal positif yang bisa dilakukan di masa pandemi atau orang-orang yang sudah sembuh. Jadi sepertinya yang negatif ini selalu menonjol. Nah, ini cara pandang seperti ini, kebiasaan seperti ini sangat berbahaya. Terlebih kalau kita bawa dalam kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Melihat teman kita, ya terlalu cepat melihat yang buruknya, maka akan lebih parah kalau kita membawa cara pandang seperti ini dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mendapat masalah, pola pikir seperti ini akan membuat kita semakin frustasi. Karena saya dan teman-teman tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dengan pola pikir yang sudah seperti ini. Sudah terpola, hanya melihat yang negatif. Semakin banyak persoalan, semakin negatif pikiran kita, semakin frustasi. Oleh karena itu saat ini firman Tuhan mengingatkan kita dari pemazmur untuk kita mengingat kasih setia Tuhan. Pertama-tama pemazmur mengingatkan kepada orang Israel pada saat itu bahwa sebesar-besarnya persoalan kita, sebesar-besarnya persoalan pergumulan yang kita alami, tetaplah ingat bahwa di masa lalu Tuhan sudah berkarya sangat luar biasa. Dan Tuhan yang berkarya di masa lalu itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita saat ini dan yang akan datang. Itu yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada orang Israel. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama bagaimana karya Tuhan bagi orang Israel ketika mau melepaskan dari tanah Mesir, luar biasa ya. 10 tulah yang diungkit dalam pemazmur ini itu bagian akhir
Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, dari awal Tuhan sudah merancangkan dengan luar biasa pembebasan untuk umat Israel. Dan pembebasan itu akhirnya dimulai dari diselamatkannya Musa, dipakainya Harun, dan masih banyak lagi. Sampai pada tulah yang menimpa orang Mesir. Orang Mesir dihukum demi kebebasan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan pemazmur kepada orang Israel pada saat itu, supaya orang Israel tidak merasa terpuruk dan tidak kehilangan iman. Karena memang ketika datang persoalan, tidak jarang kita hanya fokus pada persoalan itu. Energi negatif yang terkumpul, akhirnya kita frustasi. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang sangat besar. Nah, pertanyaan yang sama sampai kepada kita. Kira-kira Kakak Julmi, kalau orang Israel di masa lalu mengalami kebaikan Tuhan melalui pembebasan dari tanah Mesir, Kakak Julmi apakah juga mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan Kakak Julmi? Ya pasti mengalami juga. Apa contoh kebaikan yang Kakak Julmi bisa ingat dari Tuhan? Ya, untuk saat ini saja ya. Misalkan saat ini saya masih bisa bernapas, saya masih bisa menikmati udara segar. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Kakak Julmi ya. Jadi karya Tuhan dalam hidup ini begitu banyak. Tapi begitu banyaknya kebaikan Tuhan itu kadang tidak bisa kita lihat karena cara pandang kita yang tertutup oleh masalah. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan supaya kita mengingat kasih setia Tuhan. Kalau Kakak Julmi tadi sudah mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah sangat gamblang kita alami ya, sudah sangat jelas dalam hidup ini. Saya mau kasih tahu salah satu kebaikan terbesar Tuhan dalam hidup saya adalah pembebasan dari dosa. Penebusan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk saya, untuk Kak Julmi, dan untuk sahabat KSU. Kebaikan terbesar Tuhan yang kadang kita lupakan dan mungkin kita sudah anggap remeh karena sudah terlalu sering disebutkan adalah karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita bayangkan, kalau pembebasan dari penjajahan mungkin masih bisa kita usahakan ya. Misalnya penjajahan dari Mesir, orang Israel sebenarnya masih bisa berusaha. Secara manusia mungkin kita masih bisa ukur, oh orang Mesir ini, orang Israel ini kuat, masih bisa kalahkan orang Mesir. Artinya masih bisa usaha. Atau kemerdekaan orang Indonesia yang kita tahu diperjuangkan dengan bambu runcing atau hal semacam. Sepertinya masih ada perjuangan di dalamnya untuk bebas dari itu. Tapi kalau dari dosa, sangat mustahil kita bisa membebaskan diri. Membersihkan diri dari dosa sangat mustahil. Bahkan dengan persembahan kita di hadapan Tuhan tidaklah cukup. Atau menggunakan kebaikan kita untuk menutupi keburukan kita tidak cukup. Sangat mustahil. Dan karena sangat mustahilnya itu, sehingga saya sangat kagum kepada Tuhan. Dia mau berkorban supaya kita terbebas dari dosa. Itu kebaikan karya terbesar Tuhan bagi saya dan bagi kita semua. Ini yang harus kita ingat setiap saat. Kalau ini yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka cara pandang kita tadi itu tentang yang buruk-buruk, saya percaya akan perlahan-lahan berubah. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka ingatlah itu senantiasa. Dan respon kita atas kebaikan Tuhan itu adalah tentu bersyukur setiap saat. Karena betapa luar biasa ya, betapa luar biasa kebaikan Tuhan ini. Sehingga kita harus senantiasa bersyukur dan berusaha meneladani Kristus. Karena saya dan Kakak Julmi dan sahabat KSU adalah murid Kristus, maka sudah seharusnya kita meneladani Kristus. Nah, Kristus sudah memberikan teladan bahwa Dia tidak menunggu kita bersih dulu. Dia tidak menunggu kita bertobat dulu baru Dia datang.
Tapi justru dalam keberdosaan kita, dalam kekotoran kita dalam dosa, Dia datang menghampiri kita, Dia datang menyelamatkan kita. Harusnya ini yang menjadi karakter anak-anak Tuhan, karakter murid-murid Kristus. Kita tidak tunggu dulu teman kita baik baru kita mendatangi. Kita tidak tunggu dulu teman kita minta maaf baru kita berbaikan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, karena Tuhan sudah baik kepada kita, makanya saya mau baik kepada sesama saya. Mengingat kebaikan Tuhan, menghayati kebaikan Tuhan akan membuat kita tidak terbeban lagi untuk menyatakan kebaikan kepada siapa saja. Bahkan ketika kita sudah disakiti. Karena sama seperti Tuhan tidak menunggu kita sadar dulu, tidak menunggu kita baik dulu baru Dia datang, maka kita pun harus demikian. Justru karena teman kita punya kebiasaan buruk, makanya kita hampiri. Justru karena teman kita punya pikiran negatif, makanya kita hampiri. Dan kita saling merangkul. Mari kita saling merangkul, saling membangun ke arah yang baik. Dengan pertolongan Roh Kudus, ke arah Kristus. Saya rasa itulah yang mau disampaikan dari firman Tuhan hari ini, bahwa yang negatif pasti akan selalu ada. Tapi bedanya kita anak-anak Tuhan adalah yang negatif itu kita kalahkan dengan pikiran positif, dengan memikirkan, menghayati kebaikan Tuhan, dan menjadikannya bagian dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan teman-teman. Amin firman Tuhan. Oke, sangat menarik apa yang Kakak Pendeta sampaikan kepada kami. Bacaan kita kali ini memperlihatkan betapa Tuhan sungguh mengasihi bangsa Israel, sehingga Ia harus memberikan hukuman kepada Mesir yang menjajah bangsa Israel. Nah, Kakak Pendeta, saya ada pertanyaan sekaitan dengan bacaan kita kali ini. Tapi saya tertarik dengan hubungan bangsa Israel dengan Mesir. Kalau boleh tahu, Kak, apa yang menyebabkan Mesir begitu benci kepada Israel sehingga Israel harus menanggung beban berat dikarenakan oleh bangsa Mesir? Lalu apa yang mendasari sehingga Allah begitu melindungi bangsa Israel? Baik Kakak Julmi, kalau kita perhatikan di pembacaan kita tadi Mazmur 105, kalau kita baca ayat 24, di situ dituliskan Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Jadi hal pertama yang membuat orang Mesir benci kepada orang Israel adalah karena mereka iri. Mereka melihat orang Ibrani, orang Israel begitu kuat, begitu banyak. Mereka iri, dan dari iri itu juga timbul rasa takut bahwa suatu saat mereka akan menguasai Mesir. Nah, karena iri dan takutnya itulah yang menguasai hati orang-orang Mesir sehingga mereka bertindak kejam. Mereka menyusun strategi akhirnya memperbudak orang Israel yang ada di Mesir. Lebih jauh lagi kalau kita buka Keluarannya, kisah awal mula dijajahnya orang Israel di Mesir. Di situ di Keluaran pasal 1 ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi ini juga salah satu faktor terbesar mengapa orang Israel ditindas di Mesir. Karena setelah sekian lama, setelah zaman Yusuf yang menyelamatkan Mesir ya dengan persediaan makanan bahkan untuk seluruh dunia pada saat itu, setelah zaman itu lewat, muncul seorang raja yang tidak mengingat lagi Yusuf, tidak mengingat lagi bagaimana karya Tuhan bagi orang Mesir dan Israel melalui Yusuf. Nah, ini yang bahaya. Kebanyakan kita anak-anak Tuhan, tidak jarang kita anak-anak Tuhan, sama seperti orang Israel saat itu, merasakan tekanan justru dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan memang sangat wajar.
Mengapa orang sangat gampang menghakimi, menindas sesamanya? Karena dia tidak ingat kasih setia Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada orang Israel. Bangsa Mesir tidak ingat lagi bagaimana karya Tuhan melalui Yusuf, melalui orang Israel bagi mereka. Akhirnya mereka tidak tahu terima kasih, justru menindas umat pilihan Tuhan. Dan karena Tuhan sangat baik, dia tidak tinggal diam. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena kasih sayangnya yang luar biasa dan janjinya yang selalu dia tepati, maka dia melindungi bangsa Israel dengan rancangan yang luar biasa sampai pada ke-10 tulah, sampai kepada perjalanan keluar dari Mesir. Begitu Kakak Juli. Nah, sungguh luar biasa ya kasih Allah kepada bangsa Israel ini. Nah, pertanyaannya lagi, tadi kan kita sudah membaca ya, apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah dengan kejam menghukum bangsa Mesir? Kalau kita melihat kisah ini, sepertinya Allah pilih kasih. Gitu. Oke Kakak Julbi, jadi mungkin ya wajar saja mungkin orang berpikir, kok Allah pilih kasih? Bukannya semua orang ini sama. Tapi kalau kita perhatikan kisah itu, tentu bangsa Mesir dihukum bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena bangsa Mesir sendiri. Tapi karena perbuatan bangsa Mesir sendiri yang tidak bisa memelihara kerukunan di tanah mereka, melupakan kasih Tuhan, karya Tuhan bagi mereka dan orang Israel, dan malah dikuasai oleh iri hati dan rasa takut. Iri hati dan rasa takut itulah yang membuat mereka melupakan bagaimana karya Tuhan melalui Yusuf, dan itulah yang membuat Tuhan menghukum mereka. Tentu ada sebab dan akibat ya. Tuhan tidak akan menghukum kalau tidak ada penyebab. Dan penyebab terbesarnya adalah karena bangsa Mesir sendiri, ulah bangsa Mesir sendiri. Terlebih karena bangsa Mesir mengancam keberadaan umat pilihan Tuhan. Ya, ini sama seperti seorang ayah yang melindungi anaknya dari ancaman. Jadi mau tidak mau Allah harus menghukum yang mengancam anak kesayangannya. Bukan berarti dia tidak mengasihi semua orang, tapi dia harus melakukan penghukuman itu agar umatnya diselamatkan dan orang Mesir bisa sadar akan keburukan mereka. Saya rasa demikian katanya. Ya, jadi dalam artian bahwa Allah tidak benci ya kepada orang Mesir, tapi dalam hal ini mendisiplinkan seperti itu ya. Ya, lebih tepatnya demikian. Walaupun mungkin ya sama seperti kalau guru ingin mendisiplinkan anak, kembali ke si anak apakah dia mau disiplin atau tidak. Betul. Yang penting sang guru, orang tua sudah mau mendisiplinkan. Iya, Kakak Pendeta, ini menarik ya. Allah sungguh mengasihi manusia yang terus berpegang pada perintahnya. Nah, ini pertanyaan terakhir Kakak Pendeta. Di Alkitab kan hampir ya seluruhnya menceritakan akan kebesaran dan kasih Tuhan kepada manusia. Nah, kita kan sebagai orang muda, kira-kira apa yang mesti kita lakukan dalam rangka menyelami akan kasih Tuhan kepada kita? Apalagi kalau kita hubungkan dengan kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan itu benar-benar memuncak pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi sangat jelas ya, karya terbesar Tuhan itu bukan soal makan minum yang kita nikmati setiap hari. Kita ada masalah ekonomi, keuangan kita dibebaskan, atau pergumulan dengan sahabat, dengan pacar. Bukan itu. Walaupun itu juga kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan terbesar adalah karya Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dan respon pertama yang harus kita nyatakan adalah tentu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Dan setelah bersyukur, mari kita berusaha meneladani Kristus. Tapi bagaimana mungkin kita meneladani Kristus kalau kita tidak mengenal Dia? Oleh karena itu Gereja Toraja
menyuarakan gerakan cinta Alkitab. Hanya melalui Alkitab ini kita mampu mengenal Tuhan, kita mampu mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, dan mengenal kebaikannya, mengingat kebaikannya, yang akan semakin mempengaruhi kita untuk berkarakter seperti Kristus. Jadi kader siap utus yang menjadi misi kita, visi kita sebagai PPGT, di dalamnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu terjabarkan dalam banyak hal. Dan yang menjadi prinsip adalah kita mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Entah berkorban waktu, berkorban materi, bahkan berkorban perasaan. Demi terciptanya perdamaian di dalam persekutuan kita, kalaupun kita disakiti, mari kita berbesar hati memaafkan. Tidak menunggu si A, si B baik dulu baru kita datang. Justru dengan kasih Kristus kita terdorong untuk saling merangkul, menyatakan kasih Tuhan melalui diri kita kepada sesama, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Jadi karya Kristus tidak boleh hanya berhenti pada kayu salib, tapi karya Kristus berlanjut pada tuntunan Roh Kudus yang membuat kasihnya semakin nyata di dalam dunia ini. Demikian Kakak. Baik, terima kasih Kak. Kami sungguh terberkati dengan uraian yang Kakak Pendeta sampaikan. Dan kita berharap firman Tuhan ini dapat kita lakukan ya dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai anak muda. Karena itu Kakak Pendeta akan mendoakan kita semua. Semoga Roh Kudus memampukan kita semua. Silakan Kak Pendeta. Baik sahabat KSU, mari kita fokuskan diri kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kasih setiamu sungguh besar, terlebih pengorbanan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau selalu mengingat itu Tuhan, kami mau selalu menghayati itu. Dan biar dari penghayatan itu Tuhan, kami semakin mampu bersyukur dan menyatakan kasih-Mu kepada siapa saja. Mulai dari lingkup terkecil dalam kehidupan kami, keluarga, teman-teman kami, persekutuan kami. Kiranya Tuhan, pikiran-pikiran negatif kami semakin dikalahkan oleh pikiran-pikiran positif, terlebih oleh damai sejahtera-Mu, damai sejahtera Kristus yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami mohon Tuhan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PPGT dimanapun berada, dari tempat ini kami semua berharap kita dapat terberkati dan menikmati firman Tuhan ini dan hidup kita dapat diubahkan. Sahabat KSU, mari kita memuliakan Tuhan atas anugerahnya dalam kehidupan kita, terlebih atas bangsa dan negara pemberian Tuhan kepada kita. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku yang mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan dalami bersama saat ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mari kita belajar akan firman Tuhan, serta mari kita berkomitmen untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, salam sehat, tetap produktif di situasi yang tidak pasti dan situasi yang sulit ini. Tuhan menolong kita melewati pandemi COVID-19. Semoga badai segera berlalu.